Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, usia 40 dinilai sebagai masa keemasan manusia dalam menapaki hidup. Di usia tersebut, manusia dinilai telah mencapai kematangan baik dalam bertindak, bersikap, maupun berpikir. Kedewasaan seseorang bisa diukur dan dilihat di usia tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan tentang manusia yang sudah memasuki usia 40 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua, ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, 'Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.'" Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Menurut suatu pendapat, biasanya seseorang tidak berubah lagi dalam kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Seorang hamba yang muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah meringankan hisabnya. Dan apabila usianya mencapai 60 tahun, Allah memberinya rezeki inabah atau kembali ke jalannya. Dan apabila usianya mencapai 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Dan apabila usianya mencapai 80 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapuskan keburukan-keburukannya. Dan apabila usianya mencapai 90 tahun, Allah mengampuni semua dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan mengizinkannya untuk memberi syafaat buat ahli baitnya, dan dicatat baginya di langit bahwa dia adalah tawanan Allah di buminya." Betapa penting pencapaian umur 40 tahun itu jelas tersirat di dalam ayat tersebut. Di sana terdapat pula beberapa permohonan. Yang pertama adalah perintah untuk bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Kedua, dapat beramal soleh dan kemudian mendapat ridhonya. Ketiga, kebaikan diri dan keturunan, diakhiri dengan pernyataan taubat dan berserah diri kepadanya. Ayat tersebut juga mengandung perintah agar kita senantiasa berbuat baik kepada orang tua, sekaligus mengingatkan betapa besar pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Bakti dan hormat orang tua merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagaimana sebuah hadis menjelaskan, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah pun terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Hakim. Sobat Muslim, sungguh merugi jika kehidupan dunia yang singkat ini tidak diisi dengan amal soleh. Karena seiring bertambahnya usia, tanpa disadari kondisi fisik semakin menurun, uban pun mulai tumbuh, penglihatan, pendengaran, daya ingat, dan kemampuan berpikir mulai jauh berkurang. Berlomba-lombalah dalam mengejar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.